Taurat dari tempatnya. Yuharifuna al-kalima an-mawadhi' summa yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Mereka menghapus Taurat dari tempatnya, lalu mereka menulis ayat dengan tangan mereka. Supaya yaktubuna hadza min indillah. Ini datang dari Allah. Allah berkata bahwa huwa min indillah. Itu bukan dari Allah. Mereka mengarang cerita tentang Nabi Isa. Apa? Ilahul Mubasysyar, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dari sini keyakinan agama Kristen bermula. Keyakinan agama Kristen. So, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibuatlah cerita. Ceritanya apa? Tuhan menjelma menjadi manusia. Ilahul Mubasysyar. Kenapa Tuhan menjelma menjadi manusia? Bapak Ibu, ini terkait dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sudah dilarang Allah memetik dan memakan buah pohon kayu, malah dipetik dan dimakan bersama Siti Hawa. Betul? Allah marah. Ini versi mereka. Khususnya dakwah para ustadz Yamaha 13, insya Allah konten-kontennya adalah para ulama-ulama kita di zaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para hamba Allah sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan dukung dari dakwah para ustadz yang terbatas autentik memasukkan naburat. Jadi masjid kedua yang dibangun di muka bumi, bangun tahun 130 mesti dilorong. Al-Aqsa artinya paling jauh. Aqsa itu artinya paling jauh. Dihitung dari ukur dari Masjidil Haram. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1233 km. Itu yang dihitung Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ini Masjid Qibli. Bapak Ibu sekalian, ini ada tangga. Di depan Masjid Qibli yang berkubah hitam, ada tangga ke bawah. Itu menuju Masjid Al-Aqsa Al-Qadim di bawah. Masjid yang ketiga. Kalau Bapak Ibu ke sini, ini ada tenda di sini. Itu pintu masuk untuk ke Masjid Marwani, masjid yang keempat. Masjid yang kelima adalah sebelah kiri Masjid Qibli. Kalau Bapak Ibu berjalan dari sini ke sini terus, itu akan sampai ke dinding buruk. Dinding di mana Rasulullah sujud saja, lalu berdoa kepada Allah dan menyandarkan buruknya di dinding itu. Maka dinding itu dinamakan Kaitul Buruk, dinding buruk. Orang Yahudi menjadikannya sebagai tempat ibadah. Waiwiko, dinding ratapan. Kenapa mengatakan itu? Karena mereka meyakini itulah dinding yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, raja Yahudi. Maka mereka meratapi hancur istana raja mereka dengan memegang dinding tadi sambil membaca mantra-mantra. Saya tidak tahu mantranya seperti apa. Pernah saya mendengar ada yang membaca Bersebes-sebes, kok mantranya beda? Pas lihat, orang Jawa, teman saya sendiri, kamu keren orang Yahudi, ternyata teman saya sendiri dia bermain-main bersebes-sebes, dan mempermainkan Yahudi. Kalau dengar mereka marah sama kamu, kata ngerti mereka, mereka dia belajar. Baik Bapak Ibu kalau nanti ikut saya ke sini, akan saya bawa ke sini. Kita bisa melihat langsung. Bapak Ibu pokoknya itu di itu silakan. Ya, insya Allah kita bertemu. Jangan takut ketika kita datang aman, karena dilindungi oleh undang-undang internasional. Walaupun sebetulnya Allah yang menolongi. Mau ke sana Bapak Ibu? Bulan November nanti. Datang bulan November. Tanggal 20 November. Berapa ongkosnya Ustaz? $2.199. Setiap waktu berbeda. Ada peak season, ada reguler dan sebagainya. $2.199 itu sama dengan 32,5 juta lebih, kira-kira seperti itu. Ya, Bapak Ibu daftar dari sekarang, silakan. Ini nomornya. Baik. Nah, di tempat ini, ini masjid yang pertama terbesar, kedua. Setelah tadi Masjid Qibli, ini masjid yang kedua, Dawam Terang. Di masjid inilah terdapat batu miras. Batunya hampir sebesar ini. Karena ada batu, maka disebut batu safa. Safa itu batu. Di dalamnya. Ini bagian dalam dari Masjid Dawam Terang.
lupa, paman salah membacakannya, dibacakanlah Taurat. Tapi setiap pendeta Sanhedrin memasukkan Taurat itu menyampaikannya, dibantah sama Nabi SAW. Maka akhirnya mereka bungkam 1000 bahasa dan mereka akhirnya berkonspirasi. Anak ini kalau dia tekor gimana? Ketahuan kita memasukkan Taurat. Jadi gimana? Bunuh anak ini. Nah, sejak saat itulah mereka berencana membunuh Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu, materi ini agak sedikit sensitif, saya tidak menggunakannya. Boleh? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian apa yang terjadi? Mereka karena sudah terbiasa menghapus ayat-ayat Taurat dari tempatnya. Yuharifuna al-kalima an-mawadi', summa yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Mereka menghapus Taurat dari tempatnya, lalu mereka menulis ayat dengan tangan mereka. Supaya yaktubuna hadza min indillah. Ini datang dari Allah. Allah bantah wa ma huwa min indillah. Itu bukan dari Allah. Mereka mengarang cerita tentang Nabi Isa. Apa? Ilahul wasyar, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dari sini keyakinan agama Kristen bermula. Keyakinan agama Kristen. Salah yang ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibuatlah cerita. Ceritanya apa? Tuhan menjelma menjadi manusia. Ilahul wasyar. Kenapa Tuhan menjelma menjadi manusia? Bapak Ibu, ini terkait dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sudah dilarang Allah memetik dan memakan buah pohon kayu, malah dipetik dan dimakan bersama Siti Hawa. Betul? Allah marah. Ini versi mereka, versi pendeta Sanhedrin. Maka Tuhan memutuskan akan mencambuk Adam sebagai hukumannya. Harus dicambuk, tapi dicambuk dengan diikat di sebuah tiang. Ayo, mereka mengadakan ide sendiri. Apa tiang kayunya? Kayu diikat dan dicambuk. Ketika Tuhan akan menghukum Adam alaihissalam, Tuhan ngomong, Tuhan, kalau aku sentuhkan cambuk kepada Adam, bukan hanya sakit, hancur dia. Aku Tuhan, jangankan Adam, alam semesta aku sentuh hancur, apalagi Adam. Sian dia akan kesakitan. Bingunglah Tuhan. Dihukum, sakit dia, tidak dihukum, bersalah dia, bingung Tuhan. Hukum jangan. Kalau manusia bingung, mana mati. Atau Tuhan bingungnya gimana? Maka apa yang terjadi? Berpikir Tuhan, Tuhan punya ide. Aku kan Tuhan, aku immortal, aku tidak mati. Sekalipun aku dicambuk berkali-kali, aku tidak akan mati. Tidak akan mati. Kalau begitu, baiklah. Karena ini perbuatanku sendiri, akulah yang harus memutuskan. Kalau begitu, akulah yang dihukum. Jangan Adam. Aku akan menggantikan Adam untuk dihukum. Jibril, tulisannya Gabriel, bacanya Jibril. Jibril, sini. Tulis makhluk Tuhan menjelma menjadi manusia. Ilahul wasyar. Baik Tuhan, maklumat Tuhan jadi dua, satu Tuhan menjelma menjadi manusia. Lalu kemudian Tuhan bingung. Kenapa bingung lagi? Oh, aku turun ke dunia, muncul begitu saja. Mereka tidak percaya aku manusia. Mereka akan mengira aku siluman. Kalau begitu aku harus turun lahir secara normal. Oh, berarti aku harus dilahirkan. Jibril, maklumat nomor 2, Tuhan dilahirkan secara normal. Yang ketiga Tuhan bingung lagi. Kenapa bingung lagi? Kalau aku lahir secara normal, siapa wanita yang layak melahirkan saya? Bingung kan? siapa wanita yang layak melahirkan saya? Ini ada berapa orang di mesin ini? Mana yang harus saya pilih? Jibril kasih ide sama Tuhan. Tuhan, boleh aku kasih masukan? Apa Jibril? Kau pada mengutus aku ke Nazaret. Di Nazaret ada wanita suci yang bernama Maria. Nah, ini mihrabnya Bapak Ibu. Inilah mihrab Siti Maria. Saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Inilah mihrab di mana Siti Maria tinggal. Berada di Masjid Marwani.
Ini sholat ada asar. Saya sudah dijawab asar dengan duhur. Jadi ada asar ini saya manfaatkan bersama istri saya. Api itu masuknya dari arah B ke sini langsung tadi. Sebelah kanan mesin QG, nah ini pintu masuknya. Seperti ini Rasulullah ketika turun ke mesin ini. Di kanan kirinya ada 1.500 lebih dari Rasul. Salaman Rasulullah dengan mereka. Salaman yang baik. Selamat datang kepada pasangan ya Rasulullah. Pelukan subhanallah ya. Ini ada nasar yang mesti dilaksanakan. Nah ini mihrab Siti Maryam. Disinilah Nabi Zakaria membesarkan Siti Maryam, dan disinilah Siti Maryam membesarkan Nabi SAW. Ini tangganya. Ada orang Palestina yang masuk ke sini, orang Jordan. Nah ini masuk ke atas, oke sekalian. Dan inilah bagian dalam dari mihrabnya. Saya menggunakan kamera Bapak Ibu, kamera yang portable. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kami setiap checkpoint ada tentara Israel yang menjaga kami. Mereka akan memeriksa kami paspor kami. Maka kamera tidak saya perlihatkan, saya sembunyikan. Jadi saya harus membawa kamera yang sangat kecil agar Israel tidak merampas. Maka mohon maaf kalau kameranya seperti ini, yang penting ada Bapak Ibu sekalian. Nah ini pintu masuknya. Ada transmisi. Nah inilah bagian dalam Siti Maryam. Di sinilah Siti Maryam tinggal, dibesarkan oleh Nabi Zakaria, dan Siti Maryam membesarkan Nabi Isa alaihissalam di ruangan ini. Ini sudut bagian selatan ke arah timur, dan ke arah selatan ke arah sebelah timur, dinding timur dan selatan sudut Masjidil Aqsa. Nah disinilah Siti Maryam membesarkan Nabi Isa. Bapak Ibu dapat Allah. Wah, ceritanya kelamaan. Benar. Tuhan, wanita ini suci, tidak pernah disentuh laki-laki. Hidupnya hanya ibadah kepada Allah. Ini dia menyembah. Turun Jibril ke bumi, sampaikan kepada Maryam, aku akan meniupkan sebagian ruhku ke dalam rahimnya untuk melahirkan aku. Maka Maryam pun mengandung. Siapa? Mengandung Tuhan Yesus Kristus lahir untuk menembus dosa manusia. Maksudnya dosa Nabi Adam tadi. Maka Nabi Isa Yesus harus disalib untuk menebus dosa manusia. Artinya apa? Mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah ceritanya dari sini. Sedih lebih Bapak Ibu. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang berkata Allah, apa yang terjadi? Maka Nabi Isa paham beliau akan ditangkap dan dibunuh. Maka Nabi Isa pergi mengembara. Dalam pengembaraannya sampai pada satu kaum ada yang buta sejak lahir. Disembuhkan oleh Nabi Isa dengan musab. Mengusap bahasa Arabnya masahai yang sahut masehon. Orangnya disebut Al-Masih yang menyembuhkan dengan cara mengusap. Itu arti Al-Masih di antaranya. Siapa nak? Kok kamu bisa menyembuhkan anak ini buta sejak lahir? Kok kamu bisa melakukan ini? Jangan-jangan kamu anak Tuhan? Tidak. Aku bukan anak Tuhan. Aku Nabi dan utusan Allah. Aku Isa bin Maryam. Berimanlah kepada Allah Tuhan kita, pencipta alam semesta. Allah lah yang melakukan ini semua. Inilah mukjizat dari Allah kepada-Mu. Berimanlah mereka, maka terciptalah ada kaum Nasrani, umat Nabi Isa alaihissalam. Terus jalan sampai usia Nabi Isa 33 tahun. Di saat itu Nabi Isa alaihissalam merasakan ada yang akan mengkhianatinya. Siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot inilah orang yang berkhianat kepada Nabi Isa. Siapa Yudas? Orang tidak tahu. Dari mana dia datang dan dari mana dia berasal. Pengikut Nabi Isa cuma 12. Tadi saya soroti dengan kasar 12 Nabi pengikut Nabi Isa. Kenapa cuma 12 orang Hawariun? Tapi kok ada 15? Dia masuk ke tengah-tengah pengikut Nabi Isa. Dia pura-pura mendengarkan ceramah Nabi Isa, pura-pura menjadi pengikut Nabi Isa. Kemana Nabi Isa pergi dia pun ikut. Nah, Nabi Isa mendapatkan wahyu dari Allah, malaikat Jibril turun memberitahukan dia dajjal. Dialah Samiri yang dulu menyesatkan kaum Nabi Musa menyembah patung anak sapi. Mana patung anak sapi? Ini patung anak sapi yang mereka sembah. Perjalanan kami ke Mesir, Bapak Ibu.
Masih ditaruh di bawah. Belum kami ke Palestina, tentunya kami mendalam dulu di Mesir. Karena tidak bisa langsung masuk ke Palestina tanpa ke Mesir, tanpa ke Mesir atau Jordan. Karena kalau kita mendalam langsung di dalam tim, maka kita akan dicurigai. Ini adalah tempat yang Nah, inilah satu nasabinya. Inilah yang dulu disembah oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menerima Taurat di Bukit Tur Sinai, Tur ini daerah Sinai namanya, kota Sinai. Dan disinilah patung anak sapi itu dibuat. Ini patung anak sapi yang besar ini. Ini kepalanya, Bapak Ibu bisa lihat ini kepalanya. Ini ada mata, ini ada mulut, dan ini telinga. Ini kaki, dua kaki depan, ini kaki belakang, dan ini ekor. Patung anak sapi ini berbicara. Iblis masuk ke dalamnya dan berbicara, akulah Tuhan yang Musa. Bapak nasi itu Musa. Musa telah lupa kepada inilah aku, Nabi dan harapan Tuhan kalian. Maka mereka sujud menyembah patung anak sapi ini sebagian, tidak semuanya. Berapa jumlah yang hadir di situ? 70.000 orang. Bani Israel yang selamat setelah tenggelamnya Fir'aun. Ada film bagaimana tenggelamnya Fir'aun, tapi tidak sampai. Bapak Ibu yang berkata selawat Allah. Mau ceritanya sampai sini? Nah, Samiri yang menyesatkan mereka dan membuat patung anak sapi inilah yang diusir, tidak dibunuh. Kok tidak dibunuh? Sementara yang menyembah patung anak sapi yang disesatkan Samiri, obatnya dibunuh oleh yang beriman. Kok si Samiri biarkan rohnya diusir? Karena yang membunuhnya bukan Nabi Musa, yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Seperti apa Bapak Ibu dan Ibu Allah? Dan kemudian dia mengembara pergi ke zaman para nabi, masuk menyesatkan umatnya para nabi. Di zaman Nabi Isa dia bernama Yudas Iskariot, berganti nama dan berganti kostum agar orang tidak mengenalnya Samiri. Dikasih kita Bapak Ibu dan Ibu Allah, dengan sabar teman-teman. Boleh lanjut Bapak Ibu? Masih lanjut? Nah kemudian sudah lagi 5 menit lagi soalnya lebih. Insyaallah Bapak Ibu yang berkata selawat kemudian Nabi sebutkan, kelak di antara kalian ada yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukan. Itu kata-kata terakhir Nabi kepada Nabi. Setelah Nabi mengatakan, sorry Allah, aku akan bersembunyi bersama kamu. Mungkin kita tidak bertemu lagi. Allah memutuskan sesuatu. Tapi aku bertanya, sorry Allah, siapa yang akan menolongku menegakkan agama Allah? Nahnu ansarullah, kami penolong-penolong agama Allah. Serahkan pada kami. Baik, kalau begitu sembunyilah kalian. Ketika semuanya sembunyi, termasuk si Yudas ikut sembunyi. Jadi yang sembunyi ada berapa orang? Nabi Isa plus 12 pengikutnya, 13, tambah Yudas jadi 14. Datanglah Herodes dan tentara Romawi. Herodes raja Romawi yang berkuasa di Palestina saat itu. Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Aku tahu. Termasuk kau masih sembunyi di sini. Ini saja. Sebelum aku sergap kalian, siapa di antara kalian yang mau memberitahukan di mana Isa bin Maryam bersembunyi, aku akan mengangkatnya sebagai pelatih kerajaanku, dan aku akan memberinya sepertiga dari harta kerajaan. Yudas berpikir, aku butuh kekuasaan untuk menyesatkan manusia, dan aku butuh harta untuk keliling dunia. Dia menawarkan kekuasaan dan harta. Itu yang aku butuhkan, kata si Yudas. Maka Yudas keluar. Aku tahu di mana Isa bin Maryam bersembunyi. Dia ada di sana. Tapi ingat, aku tagih tawaran. Kau angkat aku sebagai patimu, dan kau beri aku sepertiga harta kerajaan. Aku berjanji dan kau punya janjiku. Baik, ikuti pasukan, ikuti saya. Di saat mereka akan masuk ke tempat Nabi Isa AS bersembunyi, tadi Allah berfirman, ya Isa ini mutawafika, aku akan menidurkan kau dan aku akan mengangkat kau ke sisiku. Itu Bapak Ibu ya, nyambung dengan yang tadi kan? Nah ceritanya, ketika Yudas masuk, ada tidak Nabi Isa? Tidak ada, sudah diangkat ke sisi Allah. Maka ketika dia masuk, lama-lama dia, kemana Isa bin Maryam? Tadi ada di sini. Tadi dia ada di sini, aku melihatnya. Kemana Isa bin Maryam? Kok dia menghilang? Nah, lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Inilah yang terjadi berikutnya. Firman Allah
siapa? Pendeta Sanhedrin. Lalu salah satu tafsir, mereka yang tadi memasukkan Taurat pembenaran cerita tentang Tuhan menjelma menjadi manusia. Dan perkataan mereka, inna qatalna Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa bin Maryam. Wa ma salabuhu, dan tidak pula menyalibnya. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, berarti Nabi Isa tidak mati kan? Wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Lalu siapa yang disalib? Walakin syubbiha lahum, tapi Allah serupakan untuk mereka dengan Nabi Isa alaihissalam. Yudas yang dia masuk ke dalam, Allah serupakan menjadi Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika Yudas keluar, siapa yang ditangkap? Siapa yang ditangkap? Yudas yang telah berubah menjadi Nabi Isa alaihissalam. Oh, kalian tangkap aku? Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kalian tadi. Udah diam, wajah kamu wajah Isa. Bermarah pengikut Nabi Isa. Betul itu Nabi Isa. Barnabas ingat kata-kata Nabi Isa. Kelak antara kalian akan ada yang berkhianat kepada. Apa pengkhianatannya? Memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi dan dia akan menggantikan tempat kedudukan di mana dia salib. Tadi cerita Tuhan menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa. Maka Yesus lahir menebus dosa manusia, maka harus disalib dan dicambuk sebagai hukuman menggantikan hukuman Nabi Adam. Ya Pak, bisa diikuti? Nah, maka disalib dan dia. Ketika dia disalib, dia melihat Nabi Isa akan ke langit. Di situ dia berkata, "Ini nama sahabatnya. Tuhan kenapa kau tinggal? Dapatkan ya di alat yang begitu kota. Begitu kota, jarang ke begitu. Apa salib dari mereka? Bapak Ibu lihat perayaan Paskah. Perayaan Paskah ada salib besar kan? Pedang ada. Pedang ditukar-tukarkan bagi hukuman menggantikan hukuman ada pada saat. Ketika dalam percucuran diambil diminum. Karena mereka yakin jika ada bagian tubuh Yesus masuk dalam tubuh kita, mereka tidak akan disentuh atau gerakan. Karena Yesus seperti apapun tidak dimakan. Banyak daging terkupas diambil dimakan, rukun agama ketiga. Tadi mengingat air suci, rukun yang kelima, ekaristima diwakil. Ada 7 rukun agama Muslim. Rukun ketiga, ekaristima Muslim Kudus, rukun memakan tubuh Tuhan. Dan ini yang terkupas diambil dimakan. Jika selesai dibagian, kita pegang nampak ada roti, roti kecil dikasih. Haleluya, haleluya. Salah satu tusukan pedang itu mengenai mata kanan Yudas Iskariot. Saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Saat itulah Dajjal kehilangan mata kanan. Kenapa saya katakan Dajjal? Rasulullah SAW bersabda, "Lam yab'asillahu nabiyyan munzu zarra ila hazra'un natahu ad-Dajjal." Ini Dajjal. Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali nabi itu memberitahukan kepada para pengikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Aktifkan lonceng notifikasinya. Jika tidak suka, disclaimer di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.